Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita memasuki ibadah Kamis 13 Mei 2021, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita muliakan nama Tuhan seraya memuji dengan kidung jemaat nomor 225, nomor 1 dan 4, berkereta awan putih, dengan bangkit berdiri. Kereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tandanya, dan menuju tatanya. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah ibadah kita saat ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, mari kita menerima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari saudaraku, melalui hukum kasih yang kita dengar saat ini dan yang kita terima saat ini, kita kembali untuk melihat keberadaan diri kita. Kita kembali untuk merefleksikan diri kita, sejauh mana kita sudah mengasihi Tuhan dan sudah mengasihi sesama. Dan mari dengan merefleksikan diri kita ini, kita juga mengaku di hadapan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita, karena kita belum dapat melakukan hukum kasih ini dengan sempurna. Dan kita bersama-sama berdoa pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Dipersilahkan.
Saudara, kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 15 yang demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Saudaraku, oleh karena kasih Tuhan, Tuhan rela turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, memberikan keselamatan. Dia adalah juru selamat kita. Dan mari kita yang telah diselamatkan senantiasa tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia adalah tinggal di dalam firman-Nya, hidup di dalam firman-Nya, dan hidup di dalam tuntunan-Nya. Mari bersama-sama kita menaikkan kidung jemaat 222B bait 1 dan 6. Agungkan kuasa namanya. Namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai waris kerajaannya, agungkan Putra Daud. Allahmu permuliakanlah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, oleh karena Engkau Allah yang telah memberikan keselamatan atas kami, dan Engkau yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menolong kami dan memberkati kami. Kami merasa tidak mampu jika kami hidup sendiri, jika kami melangkah sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa hadir, senantiasa campur tangan di dalam kami menjalani kehidupan ini, di dalam kami menjalani pergumulan hidup, dan di dalam kami meraih harapan-harapan kami. Pergumulan hidup kami bersama masih tentang penyebaran virus corona, di mana pandemi ini masih belum berakhir, di mana COVID-19 masih ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami sudah berupaya sedemikian rupa. Kiranya Tuhan menyempurnakan upaya-upaya kami, dan Tuhan menolong kami sehingga pandemi ini dapat segera berakhir. Engkau juga yang akan menyertai pemerintah kami di dalam pemimpin bangsa ini, memerintah atas kami,
berikan hikmat-Mu, berikanlah tuntunan-Mu, dan juga Engkau memberikan hikmat dan tuntunan-Mu atas kami yang dipimpin, warga negara Indonesia, supaya dapat mendukung sepenuhnya pemerintahan kami, dan kami juga berupaya bersama hidup di dalam damai sejahtera di dalam kehidupan kami saat ini. Kami yang berbeda-beda golongan, berbeda-beda agama, berbeda-beda kebudayaan, adat dan lain sebagainya, kiranya menjadi satu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia oleh karena tuntunan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan. Engkau berkati kami yang saat ini masih harus bekerja untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan kami. Engkau yang akan memampukan kami bekerja dengan baik, Engkau yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Engkau juga yang akan berkati kami, anak-anak kami yang sekolah, yang masih sampai saat ini harus menerima pendidikan secara daring. Engkau mampukan anak-anak kami untuk dapat menerimanya, untuk dapat belajar dengan sungguh. Engkau berkati juga Tuhan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, kiranya ada di dalam tuntunan tangan Tuhan, bimbingan tangan Tuhan. Engkau juga yang akan senantiasa hadir di dalam kami meraih harapan-harapan kami. Biarlah harapan-harapan yang kami miliki adalah harapan-harapan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kiranya Tuhan beserta dengan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berfirman dan kami akan mendengar. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama menerima firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Yang demikian, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Saat ini kita ibadah di pagi hari ini
dalam rangka memperingati dan menghayati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudaraku, ada sebuah kalimat yang mengatakan ada awal pasti ada akhir. Ada kelahiran, ada kematian. Ada garis start, ada garis finish. Yang artinya adalah perkataan itu hendak menunjukkan bahwa ada permulaan, ada juga sebuah akhir. Jadi tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Namun apakah benar tidak ada yang abadi di dunia ini? Ada satu yang abadi. Semua memang tiada yang abadi. Umur manusia, apa yang dilakukan manusia, dan dunia ini tidak akan abadi. Tapi hanya satu yang abadi, yaitu kasih Allah. Kasih Allah itu ada dari dulu, sebelum dunia dijadikan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah itu adalah kasih, dan kasihnya itu tiada berkesudahan. Kasihnya tidak akan pudar dan terus ada untuk selama-lamanya. Dan Tuhan menghendaki agar kasihnya ini dapat dirasakan oleh semua orang dan oleh semua ciptaan. Saudara, dalam ibadah kita saat ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah ibadah di mana kita memperingati, menghayati akan kembalinya Allah ke tahtanya. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu tidak bisa dipisahkan dari karya-karyanya di dunia. Tidak bisa dipisahkan dari karya penyelamatannya. Yesus lahir, Yesus berkarya, mengajar, menyembuhkan, Yesus menderita, mati, bangkit, adalah karya penyelamatannya. Dan ini juga sangat berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karya Yesus dalam menyelamatkan manusia itu adalah karya kasih Allah, di mana Allah sangat mengasihi manusia. Namun apakah karya kasih itu hanya sampai pada kenaikan Yesus ke surga? Tentunya tidak. Karya keselamatan ini harus terus berlangsung, harus terus-menerus terwujud dalam kehidupan kita. Dan ini ada hubungannya. Yesus sudah berkarya, sudah menyelamatkan. Dan ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberikan perintah agar karya keselamatan, agar kasihnya ini diperkenalkan kepada semua orang melalui para murid. Dalam Lukas 24 ayat 43 mengatakan demikian. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Melalui Lukas 24 ayat 47 ini nyata sekali bahwa karya keselamatan, karya kasih Allah harus terus-menerus berlangsung, harus terus-menerus terjadi, yaitu melalui diri para murid. Para murid diutus untuk meneruskan karya penyelamatan, memperkenalkan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, Allah yang menyelamatkan dan senantiasa menyertai kehidupan kita. Yesus menghendaki para murid meneruskan karya kasih-Nya. Artinya para murid diutus oleh Tuhan menjadi utusan Tuhan, membawakan berita tentang keselamatan atas dunia ini. Namun ketika Tuhan Yesus mengutus,
Tuhan Yesus tidak hanya membiarkan sudah kamu aku utus, kamu harus menjadi saksiku, harus mewartakan kasihku, mewartakan karya keselamatanku, sudah aku utus. Tidak diutus begitu saja. Namun Tuhan Yesus memperlengkapi para murid. Sebelum mereka melakukan tugas perutusan, sebelum mereka mengabarkan akan karya kasih Allah ini. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Tuhan Yesus mengutus tidak hanya sekedar mengutus, namun Tuhan akan memperlengkapi para utusannya, memperlengkapi dengan kuasa dari Allah, memperlengkapi dengan Roh Kudus yang akan tercurah atas mereka. Jadi inilah Yesus mengutus, namun tidak hanya sekedar mengutus, namun memperlengkapi. Karena tanpa perlengkapan yang pas atau perlengkapan yang dibutuhkan, tentu saja mereka tidak akan dapat melaksanakan tugas perutusan tersebut. Seperti seorang murid, seorang siswa, kalau dia hanya sekolah saja, tidak membawa buku tulis, tidak membawa materi, buku materi, ya sama saja. Mereka tidak akan dapat belajar dengan baik. Seorang petani ke sawah, membawa perlengkapan bajak dan lain sebagainya, cangkul dan lain sebagainya, bahkan pupuk. Ya kalau petani itu hanya ke sawah tanpa membawa apa-apa saja, ya tentunya di sawah mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa, tidak dapat mengolah lahan dengan baik, sehingga dibutuhkan perlengkapan. Masing-masing tugas memiliki perlengkapan. Siswa memiliki perlengkapan buku-buku materi dan lain sebagainya. Petani harus memperlengkapi diri dengan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengolah sawah. Para murid harus memiliki perlengkapan, yaitu Roh Kudus, di mana yang akan menuntun mereka, memberikan kekuatan penghiburan dan membimbing mereka di dalam mengabarkan karya kasih Allah kepada semua orang, dan yang lebih utama adalah orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekitar kita. Apa yang terjadi di dalam Lukas 24 ini, di mana peristiwa Yesus akan naik ke surga ini? Jadi Yesus mengatakan hal-hal seperti ini, mengatakan bahwa memang sudah harus digenapi, mengutus dan menjanjikan Roh Kudus, menjanjikan kuasa yang akan melengkapi mereka. Ini adalah peristiwa atau detik-detik menjelang Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Yesus menegaskan akan karya Mesias, setelah Yesus mengutus mereka dan berjanji akan memperlengkapi mereka, Yesus membawa mereka, dan disitulah Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh para murid di situ. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberkati para murid. Dalam bahasa Yunani, berkat itu eulogia, yang artinya satu, suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita dapat berhasil. Dua, kehadiran Allah bersama dengan kita. Tiga, pemberian berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Empat, pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Jadi ketika Yesus naik ke surga dan memberkati mereka, para murid, ini berarti Tuhan Yesus Kristus menyatakan kehadirannya. Dia akan senantiasa hadir untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pertolongan, agar kita dapat menjalani kehidupan ini, agar kita dapat melakukan firman Tuhan,
agar kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan atas dunia ini. Jadi saudaraku, itulah berkat. Saya ulangi dari awal, Yesus menjelaskan, membeberkan tentang maksud dan tujuan dia turun ke dunia, kemudian mengutus para murid untuk melanjutkan karya keselamatan, mengabarkan karya kasih kepada setiap orang, karena masih banyak orang yang belum mendengar. Kemudian mereka akan diperlengkapi, dan Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai mereka di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tidak hanya para murid, tapi kita sebagai orang percaya itu juga diberi tugas yang sama, yaitu melanjutkan karya penyelamatan Allah, melanjutkan karya kasih Allah. Kita harus mengabarkan kasih Allah kepada semua orang yang belum mendengar. Dan tidak perlu takut, tetapi juga kita harus cerdik. Tidak takut, tetapi kita harus cerdik, tetapi kita harus bijaksana. Kenapa tidak perlu takut? Karena Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan tidak hanya memperlengkapi kita, Tuhan juga senantiasa menyertai kita, menolong, menopang kita. Tuhan menghendaki agar karya keselamatan ini terus-menerus berlangsung. Karena karya keselamatan Tuhan ini adalah karya keselamatan yang tak terbatas ruang dan waktu, yang harus terus-menerus dikumandangkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita saat ini mengaturkan persembahan kepada Tuhan dengan didasari Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 15 dan 16 yang demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat 287B bait 1 dan 2, sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan di
Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai, memberkati, dan memberikan bimbingan-Mu di dalam firman-Mu, yang mengingatkan kami bahwa kami harus melanjutkan karya keselamatan-Mu, harus melanjutkan karya kasih-Mu, dengan kami tidak gentar, namun dengan bijaksana, karena Engkau yang mengutus, memperlengkapi, dan senantiasa menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena segala sesuatu. Engkau terima syukur kami ini yang kami haturkan di dalam persembahan kami. Kiranya kami juga dapat memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu oleh karena tuntunan-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan beserta dengan kami, Tuhan juga yang akan menuntun kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.